Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas rekomendasi kripto di bulan Januari gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa share videonya, like dan juga subscribe ya. Semoga membantu untuk teman-teman semua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, saya harus disclaimer juga ya. Ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset. Teman-teman harus do your own research sendiri ya, atau DYOR. Nah, lalu di video kali ini, saya akan membagi, biasanya kita 8 rekomendasi kan setiap bulan. Nah, ini akan kita bagi 4 kripto ini memang yang sudah sedikit naik gitu ya. Tapi kenapa saya masih rekomendasikan? Karena saya masih lihat mungkin masih ada potensi untuk kedepannya, nanti berikut dengan alasannya. Lalu yang keempat lagi ini mungkin lagi mengalami sedikit koreksi. Dan mungkin ada potensi dia bisa mengalami rebound yang cukup cepat juga, kalau misalnya market kembali naik. Untuk situasi sekarang di bulan Januari, memang kita bisa lihat Bitcoin-nya, atau ya bisa dibilang kripto paling besar ya, Bitcoin-nya ini mengalami sedikit sideways movement. Jadi teman-teman harus berhati-hati juga ya, masih cautious juga istilahnya ya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam koin pertama. Kripto pertama ini sebenarnya udah sering banget kita sering omongkan juga. Ini baru aja kita bahas di beberapa video terakhir ya. Ini Phantom. Nah, kenapa saya rekomendasikan Phantom? Padahal Phantom sudah naik cukup pesat juga. Karena menurut saya Phantom di bulan Januari ini bisa dibilang akan menjadi seasonnya Phantom gitu ya. Kita coba baca dulu ya. There is no reason why FTM cannot be a top 10 project by end of year. Jadi menurut si Mas Dutcher, FTM ini bisa menjadi top 10. Apakah bisa? Relatif sedikit susah sih sebenarnya menurut saya ya, tapi possible gitu ya. Mungkin di level 20, top 20 besar menurut saya itu masih cukup masuk akal kalau untuk FTM sendiri. Nah, kita lihat dulu sentimen apa sih yang ada di dalam Phantom. Kita judge dia di sentimennya. Untuk Phantom dia ada Felix, ini untuk Binance Cloud Exchange-nya dia. Ada Coinbase will finally provide US retail accessibility. Oke, ini tapi masih bisa dibilang kita Coinbase kita nggak tahu nih kapan bisa di listing dan lain-lainnya ya. Tapi yang cukup menjadi signifikan atau udah bisa dibilang menjadi kita punya keputusan yang cukup bullishnya itu adalah si Andre Cronje sama si Daniel Sesta. Ini bisa dibilang mereka berdua adalah DeFi architect yang cukup ternama juga di bidang kripto. Kita bisa lihat nih, Andre Cronje sendiri mempunyai followers sekitar 304.000 followers gitu ya. Daniel Sestagali ini 254.000. Jadi bisa dibilang komunitas mereka itu cukup besar. Dan ya, bukan hanya komunitasnya doang sih sebenarnya, tapi secara fundamental, secara mereka punya kapabilitas itu juga cukup besar kalau misalnya mereka membuat project DeFi di kripto. Ini sudah ternama sekali. Lalu ada Phantom Virtual Machine atau FVM, ini seperti EVM tapi ini buat Phantom punya. Ini juga akan cukup menarik untuk di 2022. Kira-kira itu untuk sekarang, sentimen sekarang ya. Lalu ini sempat kita bilang juga, ini sempat kita bahas di mana growth Phantom di 2021 ini cukup besar sekali secara dari jumlah alamat atau jumlah addressnya ya. Dari 5.000 sekarang menjadi 1,5 juta dan bakal tetap growing sih kalau kita lihat dengan growth Phantom atau pertumbuhan Phantom sekarang ini. Lalu yang cukup bullishnya sebenarnya ini. Di Januari 1, 2022, ini tuh si Andre Cronje kalau kita zoom ya, ada sedikit ngomong gitu ya. Dia bilang apa? Dia bilang I'm deploying a new experiment on Phantom this month. Biasanya project-projectnya dia ini cukup besar. Dia yang kalau nggak salah dia yang membuat Yearn Finance gitu ya. Yearn Finance atau Curve Finance, kalau nggak salah Yearn Finance gitu. Jadi ya bisa dibilang dia cukup ternama dan orang-orang juga cukup follow dia. Dan ini membuat Phantom tertarik gitu ya. Apa sih eksperimennya? Lalu ini si Daniel Sestagali juga ada bilang, if you are asking, kalau kalian tanya, me and Andre are launching a new coin on Phantom and it will start Phantom season. Jadi menurut dia ini sebenarnya coinnya sebenarnya belum launching di Phantom gitu ya untuk sekarang ya. Nggak tahu kalau teman-teman nonton videonya kapan. Nah, pada saat coinnya launching mungkin ini baru menjadi mulanya Phantom season. Padahal kalau kita lihat sekarang harga Phantom ini sudah sedikit naik. Tetap jangan FOMO, saya mau ingetin teman-teman kalau teman-teman masih masuk ke dalam Phantom atau kategori pertama ini ya, koin-koin yang sudah naik, itu teman-teman harus lihat pada saat dia mengalami koreksi lah. At least di dalam 24 jam ini mungkin dia bisa koreksi berapa, mungkin 7, 8%, 10%. Nah itu mungkin teman-teman kalau tertarik masuk bisa masuk gitu ya, tapi jangan terlalu FOMO apalagi kalau dia sudah naik 20%. Itu untuk yang pertama, Phantom, cukup lama ya. Nah, lalu kita akan coba bahas yang kedua. Yang kedua ini juga sempat kita bahas. Kita sempat bahas di pattern kripto yang akan booming di 2022. Walaupun saya juga nggak nyangka ternyata dia memang benar-benar trending baru di Januari udah naik cukup pesat. Yaitu adalah Cosmos Atom.
kita sempat bahas di beberapa hari yang lalu gitu ya, dimana Cosmos Atom ini fundamentalnya bagus. Dia ada layer 0 yang akan menjadi koneksi antar blockchain gitu, makanya dinamakan Internet of Blockchain. Hampir sama seperti Polkadot, tapi sentimennya atau flow of money-nya sekarang memang lagi masuk ke dalam Atom atau Cosmos ya. Dia punya IBC itu adalah Inter Blockchain Communication. Dia akan yang menjadi koneksi ya, ada 28 interconnected chains dan 20,8 juta monthly IBC transactions. Kalau teman-teman mau lebih detail untuk kita bahas Cosmos, sebenarnya ini saya ada di sini 4 kripto, nanti saya coba linkin ya. Ya, itu untuk Cosmos. Mana ya, ini fundamental Internet of Blockchains. Sempat kita bahas, dia punya ekosistemnya sendiri ya, di mana ekosistemnya Cosmos ini banyak yang memakai gitu. Kita lihat ada Binance Chain, ada Kronos kalau tidak salah ya. Jadi ya cukup besar sih sebenarnya untuk perkembangan dari si Cosmos Atom ini. Dan ini akan menarik pertumbuhannya karena di 2021 saya perhatikan ini Cosmos atau Atom ini kurang performing. Mungkin di 2022 ini menjadi tahunnya untuk Cosmos Atom. Oke, itu untuk Cosmos Atom. Lalu nah ini Atom value capture juga apa sih yang menjadi keunikan bukan Phantom tapi Atom atau Cosmos di 2022 most expected features. Jadi ini fitur-fitur yang bisa kita expect. Ada interchain staking. Nah ini cukup besar sih interchain staking. Sisanya ini ya lumayan penting, tapi yang saya paling excited atau paling semangat itu adalah interchain stakingnya sendiri ya. Ada chain registries, interchain accounts, staking derivatif dan lain-lainnya. Kita nggak akan terlalu mendetail ya, tapi ini menarik untuk kedepannya prospeknya. Dan ya ini juga menjadi salah satunya sih, saya suka lihat pada saat Bitcoin konsolidasi, kita lihat seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau cari coin itu atau kripto, itu bisa mencari yang performanya cukup bagus. Kita lihat seperti Near Protocol, Phantom, Harmony One, Sushi, Atom. Biasanya kalau misalnya mereka naik pada saat Bitcoinnya lagi konsolidasi atau sedikit turun, jadi mereka melawan arus gitu ya. Berarti ini ada sentimen positif. Teman-teman tinggal cek kira-kira sentimennya tuh apa sih gitu ya. Dan ini sama nih. This is a safe space. Orange coin can't hurt you here. Jadi ini orange coin, si Haska ini bilang itu adalah Bitcoin, si orange coin. Ya ini adalah keempat coin yang memang performingnya cukup bagus, yaitu adalah Phantom. Ini teman-teman bisa lihat Phantom Bitcoin, Near Protocol juga bagus sebenarnya, Atom Cosmos sama One atau Harmony One. Dan memang yang ketiga itu yang akan kita cukup rekomendasikan itu adalah Harmony One ya teman-teman. Harmony One sendiri kalau menurut saya dia secara layer 1 masih cukup murah gitu ya, di level ranking 46. Jadi untuk segi potensi masih cukup besar sebenarnya ya untuk Harmony One. Dan memang kalau secara fundamental cukup menarik sih dia ya. Ini saya baru lihat lagi beberapa hal, dia ternyata sudah mulai masuk bridging and ada layer 2 punya features. Ini dia bandingkan dengan Zcash, Optimism, Polygon, dan Validium. Intinya ya ini perbandingannya teman-teman bisa baca sendiri. Lalu dia juga ada perbandingan dengan layer 1 yang lainnya gitu ya. Ini kalau kita lihat ke bawah ada Harmony One, Ethereum 2, Cosmos, dan Polkadot. Jadi sebenarnya Harmony One ini ya layer 1-nya juga dengan transaksi lebih cepat, lebih murah gitu ya. Tapi mungkin secara komunitas itu masih belum hype gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan harganya, mungkin ini Harmony One akan lebih dilirik lagi oleh para investor sih kalau menurut saya ya. Jadi Harmony One cukup menarik untuk progresnya di bulan Januari gitu ya. Yang terakhir yang cukup lagi naik juga, ini sempat kita bahas juga sebenarnya di video ini, bukan video 4 trend, tapi nih 5 kripto berpotensi di 2022. Yaitu adalah untuk di Januari itu adalah Rose. Nah, sebelum kita masuk ke Rose, ini juga menarik nih. Januari Millionaire Starting Pack, Curve Finance, CRV, Near Protocol, FTM, Phantom, Harmony One, sama Cosmos Atom. Sebenarnya ini semuanya udah naik sih, tapi ini memang yang lagi ada drive di market. Kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa do your own research untuk ini semua gitu ya. Lalu ini kita lihat Oasis, kita nggak akan terlalu detail, dia layer 1 juga yang masih under value, dan menurut saya ini ada prospek, dia bahkan ada bekerjasama dengan Meta atau bisa dibilang Facebook ya, dan ini mungkin akan ada berita tambahan di tahun 2022 karena memang expect-nya itu progresnya itu di tahun ini gitu ya, tahun 2022. Jadi itu untuk Rose. Dan sekarang kita ke 4 koin yang belum bergerak nih. Kalau teman-teman yang belum naik dan mungkin masih ada potensi untuk dibeli sekarang ya. Nah yang pertama itu adalah yang saya lihat itu adalah Link atau Chainlink ya. Chainlink sendiri untuk di tahun 2021 ini banyak yang expect dia bakal naik, tapi memang kenaikannya nggak terlalu signifikan. Dan kalau kita lihat sekarang, Link breaking out against Bitcoin here, ini tanda tanya sebenarnya, tapi ini udah confirm ya, karena ini kita lihat ini di Januari 5, kalau saya lihat dengan harganya sekarang, memang Link ini sudah breakout.
gitu. Jadi ini bisa diperhatikan Link. Secara fundamental teman-teman harusnya tahu ya, Link ini banyak sekali yang bekerja sama dengan Chainlink, tapi kenapa dengan naik, mungkin inilah saatnya untuk Chainlink mulai ada price increase juga. Kalau kita lihat dari sini, memang dia ada multi-chain, banyak sekali yang integrate dengan Chainlink, Avalanche, Polygon Matic, Moonriver, Phantom, Harmony One, dan lain-lainnya gitu ya. Ada 75 billion total value secured di Chainlink. Ekosistem growth-nya juga naik jauh gitu. Ini dalam Oracle atau di data juga. Jadi ini menarik sih untuk Chainlink. Jarang ada yang lihat karena mungkin agak sedikit slow, tapi menurut saya ini Chainlink ini fundamentalnya juga kuat sih gitu ya. Jadi Chainlink itu adalah koin kelima. Koin ke-6 dan koin ke-7 ini sempat kita bahas juga. Koin ke-6 ini baru aja kita buat video, yaitu adalah Polygon Matic. Dimana Polygon Matic ini layer 2-nya Ethereum dan mungkin akan terdampak kalau misalnya Ethereum akan naik gitu. Dan kalau saya analisa seperti ini, biasanya kalau misalnya market crypto kembali naik gitu ya, kalau misalnya market crypto kembali naik, ini harusnya Bitcoin naik ya. Bitcoin naik, kalau misalnya Bitcoin naik, Ethereum biasanya akan mengikuti Bitcoin gitu ya. Ethereum akan mengikuti Bitcoin, dan kalau misalnya Ethereum akan mengikuti Bitcoin atau mungkin bisa outperform lebih tinggi daripada Bitcoin, ini biasanya layer 2-nya yang akan ikut mengalami kenaikan. Justru koin-koin yang kita bahas kemarin yang awalnya tuh Phantom, Atom, Cosmos, One, Rose itu mungkin akan sedikit terkoreksi di saat Bitcoin naik. Kenapa? Karena mereka sudah naiknya cukup pesat gitu. Jadi itu yang bisa teman-teman perhatikan sih. Nah, jadi kalau teman-teman mau masuk sekarang mungkin ke dalam Polygon, ini juga salah satu pilihannya yang cukup aman. Lalu ada yang cukup kecil yang juga cukup menarik, yaitu ada Loopring. Ini ada kerjasama dengan pemerintah di China juga sih, sempat di-mention ya. Ini juga kita bahas di video ini 5 kripto berpotensi di 2022, dan Loopring ini juga masih kecil sih sebenarnya di bidang ZK Rollup atau Zero Knowledge Rollup. Ini juga sempat kita bahas semua, nanti saya linkin di deskripsi kalau teman-teman mau tahu lebih terhadap Loopring sendiri ya. Jadi itu adalah koin ke-6 dan koin ke-7. Nah, lalu koin ke-8 ini sedikit kehilangan komunitasnya istilahnya ya, tapi sebenarnya enggak sih. Kalau secara fundamental dia cukup bagus, dan ini mungkin hanya koreksi biasa sih ya kalau menurut saya. Yaitu apa? Yaitu ada Avalanche. Avalanche ini masih bagus secara fundamental, dan walaupun dia mengalami penurunan, kita lihat ini Avalanche di sekitar 104, tapi secara fundamental nggak ada yang berubah. Dan menurut saya ini masih bisa naik sih sebenarnya. Ini hanya terkoreksi biasa dan ya belum naik gitu ya. Dan kalau untuk Avalanche sendiri kelebihannya apa? Kelebihannya adalah blazingly fast, dia cepat sekali, hampir sama seperti layer 1 lainnya sih, tapi kalau secara dia punya decentralized application, seperti dia punya decentralized exchange-nya, ekosistemnya itu lebih growing gitu ya. Makanya kita bisa perhatikan Avalanche ini sudah masuk top 11, bahkan sempat masuk top 10 kripto istilahnya ya. Jadi ya bisa dibilang Avalanche ini yang cukup menarik. Walaupun di 2021 bisa dibilang dia performnya juga sudah cukup signifikan, tapi saya lihat ini kalau misalnya kita bandingkan dengan Solana istilahnya ya, Avalanche ini mungkin akan growth di 2022 ini akan lebih besar daripada Solana. Tapi itu hanya pendapat saya aja sih, nggak ada bukti yang atas nama itu. Kira-kira itu aja sih Avalanche. Jadi ini adalah ke-8 kripto yang menurut saya akan cukup performing di bulan Januari 2022. Tapi teman-teman tetap perhatikan ya bahwa Bitcoinnya di sini belum aman. Jadi teman-teman jangan langsung all in atau gimana. Tetap do your own research ya. Itu saja yang saya mau ingatkan. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like dan juga subscribe. And see you in the next video. Bye bye.